Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Pradana Yoga Kris Aditri dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6D. Di sini saya mewakili teman-teman saya, yaitu ada Budi Ahmad Ramadan, yang ketiga ada Fiona Anggarila, yang keempat ada Feni Aurelia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen. Jadi pada pertemuan pertama ini, kebetulan saya juga kelompok pertama, akan membahas tentang perilaku konsumen. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Yang pertama, di slide pertama kita akan banyak berbicara tentang mengenali perilaku konsumen. Jadi pada pembahasan pertama ini kita harus mengerti dahulu tentang ciri-ciri konsumen. Yang kedua ada struktur keputusan pembelian. Jadi ciri-ciri perilaku konsumen ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu bersifat rasional dan irasional. Jadi bagaimana itu sifat rasional dan irasional, kita akan membahasnya setelah ini. Yang kedua ada struktur keputusan pembelian. Jadi apa itu struktur keputusan pembelian? Ini penting kita pelajari karena sudah menentukan kebutuhan dan mempunyai keinginan akan produk tertentu. Konsumen diharapkan dapat memunculkan keputusan untuk membeli. Kita langsung masuk ke ciri-ciri perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang bersifat rasional. Jadi, ciri-cirinya yaitu pertama, konsumen memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Di tahap pertama, ciri-ciri konsumen yang pertama adalah memilih barang sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya. Ciri-ciri yang kedua, produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Jadi, di ciri-ciri kedua yang bersifat rasional ini menentukan atau memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Ciri yang kedua yaitu produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Jadi, ciri-ciri yang kedua adalah konsumen itu mencari produk yang ada manfaatnya yang optimal, yang cukup besar dampaknya bagi pembeli itu sendiri. Yang ketiga, konsumen memilih produk yang kualitasnya bagus. Jadi tidak hanya manfaat yang dipikirkan, tapi juga kualitas, bagaimana kondisi barangnya, bagaimana kemasan dari produknya. Jadi kualitasnya itu sangat diperhatikan pada sifat yang rasional ini. Yang keempat, konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan konsumen. Di ciri-ciri yang keempat, ini menentukan berbicara tentang harga. Jadi setelah tadi memikirkan tentang kebutuhan dan keinginan, yang selanjutnya adalah manfaat, yang selanjutnya adalah kualitas barang itu sendiri. Lalu ciri-ciri yang sebelumnya akan ditambah lagi dengan kondisi keuangan. Jadi jika adalah di mana membandingkan antara kualitas dan manfaat yang begitu banyak yang dipikirkan tadi dengan kondisi keuangan. Jadi walaupun memiliki atau menemukan barang yang manfaatnya besar sesuai dengan kebutuhan dan kualitasnya juga bagus, tapi masih lagi dipikirkan dengan kondisi keuangan. Yang terakhir yaitu konsumen memilih produk sesuai dengan kenyamanan lingkungan. Jadi tidak hanya dipikirkan aspek dirinya sendiri, juga memikirkan tentang lingkungannya. Bagaimana dampaknya jika ia membeli produk tertentu dan menggunakannya dan diketahui oleh lingkungannya. Seperti itu. Kita masuk ke perilaku konsumen irasional. Jadi tadi kita sudah membahas tentang perilaku konsumen yang bersifat rasional. Kali ini kita akan membahas tentang yang irasional. Jadi yang pertama ada konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media baik cetak maupun elektronik. Jadi pada konsumen yang bersifat irasional sangat cepat tertarik dengan promo-promo yang ada, diskon-diskon yang ada, dan kemudahan-kemudahan lain yang ditawarkan oleh produsen dari suatu produk tersebut. Konsumen memilih produk bermerek atau branded yang sudah terkenal. Jadi tipe yang kedua ini atau yang bersifat irasional mementingkan produk yang terkenal atau memiliki merek-merek yang sudah terkenal. Seperti itu. Baik, selanjutnya konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan tetapi karena gengsi atau prestis.
Jadi tipe yang irasional ini lebih mementingkan gengsinya daripada kebutuhannya. Dari produk ini dinilai untuk gengsinya, bukan untuk kebutuhannya. Untuk yang selanjutnya, konsumen memilih produk hanya karena ingin mencoba-coba. Jadi bukan berdasarkan harga ataupun yang lainnya. Di sifat yang irasional ini, sifatnya yang terakhir adalah ingin mencoba-coba. Jadi kalau ada barang baru itu, apalagi yang diskon, promonya besar-besaran, mereka akan lebih tertarik lagi, lebih ingin mencoba untuk merasakan manfaat yang diberikan, walaupun hanya sekedar mencoba saja. Walaupun produk tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, ataupun tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Begitulah ciri-ciri konsumen yang rasional dan irasional. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang struktur keputusan pembelian. Struktur keputusan pembelian di sini yang pertama adalah keputusan tentang jenis produk, yaitu menetapkan menggunakan berbagai kriteria evaluasi termasuk harga, merek, kualitas, dan lain-lain. Jadi struktur keputusan ini erat hubungannya dengan yang rasional tadi, yaitu ada ketentuan kegunaan, keinginan, kebutuhan, dan juga kualitas, dan juga manfaat yang akan dicari sesuai dengan kondisi keuangannya. Yang pertama itu. Yang kedua, keputusan tentang karakteristik produk. Konsumen memutuskan untuk membeli produk handphone misalkan ya, dengan bentuk tertentu, misal ukuran, mutu, corak, dan sebagainya. Maka dari itu, perusahaan harus menggunakan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen atau untuk memaksimalkan daya tarik merek produk tersebut. Di aspek yang kedua, ini lebih ke produknya yang dilihat, bukan sisi pembelinya. Yang pertama tadi itu lebih ke sisi pembelinya, yaitu kebutuhan, keinginan. Tetapi kalau di unsur yang kedua ini, yaitu lebih melihat ke sisi produknya. Bagaimana bentuknya, bagaimana motifnya, apa mereknya, coraknya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keputusan tentang merek. Ciri-ciri konsumen yang bersifat irasional, lebih mementingkan gengsi dan promo yang besar-besaran, yaitu tentang kondisi dan mendorong pengambilan keputusan menetapkan merek. Jadi lebih tinggi mereknya, lebih terkenal brandnya, itu keputusan pembelian akan lebih cepat untuk diambil dari pembeli. Bagaimana hubungan kepuasan konsumen dengan segmen pasar? Jadi segmentasi pasar adalah sebuah metode bagaimana memandang pasar secara kreatif. Kita perlu secara kreatif mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar sangatlah penting di dalam bisnis dan pemasaran. Pengertian segmentasi pasar sebagai strategi perusahaan tidaklah semata-mata dilakukan dengan cara mendadak, tetapi didasarkan atas perbedaan minat dan kebutuhan konsumen. Segmentasi pasar juga dapat dilihat dari kepuasan konsumen, profitabilitas, dan strategi pemasaran. Segmentasi dan kepuasan konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya Principle of Marketing, kepuasan konsumen adalah hasil yang didasarkan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapannya. Kepercayaan konsumen merupakan hal yang ingin didapat setiap perusahaan dari para konsumen. Nah, selanjutnya strategi pemasaran berdasarkan segmentasi pasar. Yang pertama, pengertian strategi pasar. Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Yang selanjutnya, strategi pemasaran berdasarkan strategi segmentasi pasar. Jadi kan tadi sudah bagaimana segmentasinya pasar melalui ciri-ciri dan struktur pengambilan keputusan pembelian. Jadi strategi pemasaran berdasarkan segmentasi pasar. Itu misalnya di segmentasi geografinya, misalnya produk ya, kita sebut aja produk Aqua, menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, tetapi kita juga bisa menemukan produk Aqua di pinggir kota, bahkan di pedesaan. Secara demografis, Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Produk Aqua diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja. Secara psikologis,
Aqua ditunjuk untuk kalangan kelas sosial menengah, tetapi juga untuk kelas kalangan bawah, mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas menengah ke bawah dengan harga 500 sampai 3.000 saja. Selain itu, Aqua diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa, sehingga cocok bagi orang aktif dan mobilitas yang tinggi. Baik, itulah presentasi dari saya. Ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.